Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu melindungi kalian dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, mari bersama Pak Munib untuk belajar kembali pelajaran fikih kelas 6 tentang binatang halal dan binatang haram. Pada pelajaran yang lalu telah kami jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia. Di antaranya adalah ada binatang, tumbuhan, air, semuanya itu adalah diperuntukkan untuk manusia. Tetapi Allah memberikan informasi kepada kita bahwa yang ada di alam ini ada yang bermanfaat bagi manusia dan itu boleh dimakan, ada yang berbahaya bagi manusia dan itu dilarang untuk dimakan. Demikian juga binatang yang ada di alam ini adalah untuk manusia, tetapi ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Yang halal itu berarti yang dibolehkan oleh agama, yang haram adalah yang dilarang oleh agama. Anak-anak sekalian, mari kita amati gambar yang ada di layar. Itu ada beberapa binatang yang tentunya kalian tidak asing bagi kalian tentang gambar itu. Bisa kamu tebak binatang manakah yang halal untuk dimakan dan binatang manakah yang haram untuk dimakan. Maka tentunya yang dari gambar 1 halal, gambar kedua halal, gambar ketiga haram, gambar ketiga keempat juga haram. Anak-anak sekalian, memang Allah menciptakan semua alam tersebut yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dalam bab ini nanti juga kita akan membicarakan binatang yang halal dan binatang yang haram. Baik, yang pertama binatang halal. Dari gambar itu kamu bisa menceritakan ada sapi, ada kambing, ini tentunya binatang, contoh binatang yang halal. Terus bagaimana pengertian dari binatang yang halal itu? Allah telah menciptakan bermacam-macam binatang, dan seperti yang saya katakan tadi, binatang itu ada yang hidup di berbagai tempat, baik di darat maupun di air. Ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat juga. Semua itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Nah, agama Islam ini telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Anak-anak sekalian, baca surat Al-Maidah ayat 1, Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak. Ada juga Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Anak-anak sekalian, apa saja binatang-binatang yang halal itu? Bagaimana jenisnya? Satu, jenis binatang ternak yang halal yang hidup di darat.
Jadi jenis binatang yang halal yang pertama, binatang ternak yang halal adalah yang hidup di darat. Jadi semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syariat Islam, boleh dimakan dagingnya, seperti onta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, dan lain-lain. Itu semuanya adalah termasuk binatang ternak. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan tadi, ukhillat lakum bahimatul an'am. Jenis binatang yang hidup di air yang kedua ini. Jadi semua binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab lain, itu semuanya adalah halal dimakan. Binatang yang hidup di air. Anak-anak sekalian, dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau di air laut hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut. Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan, seperti buaya, kata. Yang ketiga, jenis binatang yang halal lagi adalah binatang unggas. Unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung, merpati, dan lain-lain. Yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Ini pun juga halal. Dasarnya adalah uhillat lana maitatani al-hutu wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam harus membiasakan dan mengonsumsi makanan-makanan yang halal. Binatang yang halal kita makan, yang haram kita hindari. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar mengisi perut. Jadi makanan bukan sekedar mengisi perut, tetapi bisa menjadi penyehat badan, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi. Tetapi di samping itu juga harus halal. Di samping sehat, bergizi juga halal. Dasarnya adalah halalat thayyibah. Baik halal pada zatnya makanan itu sendiri, atau cara mendapatkannya. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan seluruh hambanya agar mereka makan makanan yang halal. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ini juga yang mendasari kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Anak-anak sekalian, bagaimana tata cara menyembelih binatang? Maka ini nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk materi ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.